Hai guys, selamat datang di channel Sahabat Tidur. Ini adalah video pertama saya di YouTube dan perkenalkan nama saya Kevin. Di channel ini saya akan menceritakan berbagai alur cerita film yang menarik namun seringkali dilupakan atau tidak ditonton oleh sebagian banyak orang. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan like channel ini karena kedepannya saya akan selalu memberikan alur cerita film terbaik untuk kalian ya guys. Tidak lupa, saya juga selalu mendoakan setiap pendengar dari channel ini untuk selalu diberi kesehatan dan kesuksesan, dan juga untuk keluarga kalian masing-masing. Langsung saja, untuk hari ini saya akan membahas mengenai sebuah film berjudul Crazy Rich Asian. Film ini dibuat pada tahun 2018 dengan tema romance comedy. Film ini pun juga berasal dari negara tetangga kita, yaitu Singapura. Film diawali dengan sebuah kisah flashback di mana ada seorang keluarga yang memesan sebuah hotel private di London pada tahun 1995. Di dalam scene ini, terlihat ada seorang ibu bersama kedua orang anaknya dengan pakaian mewah yang menandakan bahwa mereka keluarga kaya raya. Nama ibu tersebut adalah Eleanor Young. Namun, saat ibu tersebut mengatakan ke resepsionis hotel bahwa ia telah melakukan pemesanan kamar, ternyata tidak ditemukan pesanan atas nama Eleanor. Sampai-sampai manajer hotelnya tiba, turun langsung dan mengatakan kepada dia bahwa hotelnya sudah full dan menyuruhnya untuk mencari hotel lain. Dan bahkan, manajer tersebut sedikit rasis dengan menyuruhnya untuk ke daerah pecinan, yaitu daerah khusus orang China. Wanita tersebut kemudian menelpon suaminya untuk meminta bantuan, dan tiba-tiba seorang pemuda tua bernama Lord Calthorpe turun dari lift dan menemui Ibu Eleanor. Pria tersebut meminta para karyawannya untuk menyiapkan kamar terbaik untuk Eleanor, karena ternyata hotel tersebut sudah dibeli oleh keluarga Eleanor. Di scene awal, kita diperlihatkan bahwa keluarga Eleanor memiliki kekuasaan dan kekayaan yang sangat besar. Tidak heran jika judul filmnya saja Crazy Rich Asian, bukan Crazy Rich abal-abal ya guys. Kemudian scene berpindah ke tahun 2018 di New York, di mana memperlihatkan seorang wanita bernama Rachel, yakni seorang profesor ekonomi yang sedang mengajar di salah satu universitas. Kemudian ada seorang pria bernama Nick yang datang mengunjungi Rachel setelah kelas selesai untuk pergi bersama. Nick mengajak Rachel untuk pergi ke Singapura untuk bertemu dengan keluarganya, sekaligus ikut ke pernikahan temannya yang bernama Colin. Tiba-tiba, ada seseorang wanita yang datang mendekat untuk mengambil gambar Nick dan mengirimkannya ke sosial media. Jadi sepertinya Nick ini adalah seorang pria terkenal di negaranya, tetapi hal ini tidak diketahui oleh Rachel sendiri. Scene kemudian berpindah di mana Eleanor atau ibu Nick sedang mengadakan perkumpulan bersama teman-temannya yang juga tentunya sangat kaya. Tiba-tiba, ada seorang temannya yang mengatakan bahwa Nick akan membawa pacar di pernikahan Colin bernama Rachel Chu. Mereka semua mencoba menebak-nebak siapa sih Rachel Chu ini, karena nama tersebut tidak pernah didengar di kalangan orang kaya. Ibunya pun langsung menelpon Nick saat itu juga untuk memastikan apakah benar ia punya pacar. Wow, gosip penyebar begitu cepat ya teman-teman. Rachel pun segera mempersiapkan baju yang akan dipakainya untuk bertemu dengan ibu dari Nick. Sesampainya di bandara, Rachel kaget saat mengetahui bahwa pesawat yang dipesan oleh Nick adalah tipe business class, bukan kelas ekonomi biasa. Di pesawat pun mereka dihidangkan minuman champagne dan Rachel pun masih terlihat kaget dengan hal ini. Disitulah Rachel sadar bahwa Nick orang kaya, tetapi ia belum tahu seberapa kaya Nick. Kemudian Rachel bertanya kepada Nick siapa saja saudaranya, dan kemudian Nick menjelaskan bahwa saudara pertamanya bernama Alistair bekerja sebagai aktor film yang juga ternyata mendanai seluruh film tersebut. Saudara keduanya bernama Eddie yang memiliki perusahaan keuangan di Hong Kong. Saudara ketiganya bernama Astrid yang mana lulusan dari Oxford tetapi orang yang paling rendah hati di kalangan keluarganya. Sampailah mereka di Singapura, dan di bandara ia bertemu dengan seorang wanita bernama Araminta dan pacarnya yang ternyata adalah teman baik Nick sejak kecil. Mereka pun berjalan mengelilingi Singapura untuk mencicipi kuliner yang ada. Saat makan bersama, Araminta mengatakan kepada Rachel bahwa ia sudah lama tidak melihat Nick seperti ini. Maksudnya bahagia dengan seorang perempuan.
Scene kemudian berpindah kepada Astrid, yaitu kakak dari Nick yang sedang berdua bersama suaminya bernama Michael. Michael juga merupakan seorang biasa yang bukan dari orang kaya raya, tetapi ia sering sekali minder dengan kondisi tersebut. Astrid membelikan sebuah jam tangan mahal untuk Michael. Walaupun terlihat ia senang, tetapi di lubuk hatinya, Michael merasa minder dengan dirinya sendiri yang tidak sekaya Astrid. Di Singapura, Rachel bertemu dengan teman lamanya bernama Peiklin. Terlihat mereka sangat dekat. Peiklin juga merupakan anak keturunan orang kaya, terlihat dari rumahnya yang begitu mewah. Rachel bisa dekat dengan Peiklin karena ia membantunya dalam belajar saat masa perkuliahan dulu. Saat keluarga Peiklin bertanya kepada Rachel siapa pacar dia, Rachel menjawab, pacarnya adalah Nick Yang. Semua keluarganya terkaget-kaget, sampai tersedak saat makan. Saat itulah keluarga Peiklin memberitahu bahwa keluarga Nick adalah developer terbesar di negara Singapura, Malaysia, Thailand, dan berbagai negeri lainnya. Intinya, keluarga Nick seperti keluarga bangsawan di Singapura ini. Bahkan Peik sampai menjelaskan bahwa keluarga Nick telah kaya sejak tahun 1800-an. Peiklin pun mendandani Rachel agar terlihat lebih mewah. Sampailah mereka ke tempat nenek dari Nick dan terkaget-kaget karena begitu mewahnya rumah dan acara tersebut. Rachel pun disambut langsung oleh Nick dan dicium saat itu juga karena begitu terkesima dengan kecantikan Rachel. Lagi-lagi, Rachel dibuat terkesima saat melihat desain di dalam rumah nenek Nick. Dan momen yang ditunggu akhirnya tiba, yaitu Nick mengajak Rachel bertemu dengan ibunya. Rachel dengan gayanya di Amerika langsung memeluk ibu dari Nick dan menyatakan bahwa ia begitu senang bertemu dengannya. Hanya sedikit perbincangan, ibu dari Nick melanjutkan kegiatannya sambil berbicara dengan Rachel. Tingkah ibu Nick seperti ini menandakan bahwa ia tidak begitu respect atau hormat dengan Rachel. Rachel pun sadar akan hal ini dan terlihat dari raut wajahnya bahwa ia sedih dan menganggap ibunya tidak suka kepada dirinya. Sampai-sampai, ibu dari Nick mengatakan bahwa budaya di Amerika sangat berbeda dengan di Asia, di mana orang tua sangat terobsesi menentukan arah hidup dari anak-anaknya. Kemudian Rachel bertemu dengan Astrid, yaitu kakak dari Nick dan Eddie. Disitulah Eddie menanyakan Rachel apakah ia keluarga dari Taiwan yang terkenal, dan Eddie tidak menyangka bahwa Rachel hanyalah orang biasa. Dia pun sampai mengejeknya dengan bertanya, "Kau Chu dari keluarga mana ya? Karena saya belum pernah melihat dan belum pernah mendengar." Kemudian scene berpindah di mana Astrid bertemu dengan Michael untuk memberikannya makanan. Di situ Astrid melihat isi dari handphone Michael dan terkaget-kaget setelah mengetahui bahwa Michael selingkuh dengan wanita lain. Ia membuka isi chat Michael yang terdapat pesan, "Kasur terasa sepi tanpa dirimu." Kembali ke Rachel, ia kemudian melanjutkan pesta dengan keluar dari ruangan bersama teman-temannya Peik. Ia menyadari bahwa orang-orang yang berada di pesta melihat dan memperhatikan dirinya seakan tidak suka. Oliver, teman dari Nick, mengatakan bahwa orang-orang pasti akan jealous karena ia bisa dekat dengan Nick. Selain itu, Nick juga merupakan ahli waris dari tahta keluarganya. Nick kemudian mengajak Rachel untuk bertemu dengan neneknya. Ternyata, nenek dari Nick suka dengan Rachel, bahkan menawarinya untuk mengajari masak setelah pesta. Rachel pun tersenyum mengetahui bahwa neneknya suka dengan dirinya. Scene berpindah ke sebuah pesta yang dibuat oleh Bernard, yaitu teman lama Nick yang sebelumnya pernah ia pukul pada masa kecil. Di pesta itu, saudara-saudara Nick sedang mabuk bersama wanita penghibur. Mereka pun mengejek Rachel bahwa ia hanyalah seorang wanita biasa yang tidak punya apa-apa. Mendengar hal itu, tentunya Nick begitu marah. Namun dihalang oleh temannya Colin untuk mencegah sebuah perkelahian. Colin kemudian berbicara dengan Nick empat mata untuk menanyakan apa rencananya ke depan dengan Rachel. Karena Colin tahu bahwa Nick adalah penerus utama bisnis keluarganya. Dan ibunya tentunya tidak akan mengizinkan dia bekerja sebagai orang biasa. Terutama, Rachel akan memiliki banyak sekali tekanan dari warga sekitar karena ia menikah dengan Nick. Di scene lain, bahkan saat momen spa bersama, setiap wanita membicarakan hal buruk tentang Rachel.
mengetahui hal itu, Rachel kabur dan menahan tangisnya. Namun, ia bertemu dengan Astrid. Tetapi saat mereka masuk ke dalam kamar Rachel, ia sangat terkejut bahwa kamar Rachel telah dicat merah darah dan bertuliskan bahwa ia hanyalah seorang pelacur yang mencari kekayaan dari Nick. Tulisan tersebut berasal dari darah ikan yang telah mati. Astrid kemudian mengajaknya untuk ngobrol di tepi pantai. Rachel mengatakan bahwa ia iri dengan percintaan antara Astrid dan Michael yang berjalan mulus. Di momen itulah, Astrid menceritakan bahwa Michael selingkuh. Dari momen itulah Rachel dan Astrid semakin menjadi dekat. Scene kemudian berpindah ke momen Rachel bercerita kepada Nick tentang semua yang dialaminya saat pesta kemarin. Ia merasa orang sekitarnya menganggap dirinya sebagai penjahat yang hanya ingin uang dari Nick. Nick menenangkan Rachel dan ia mengatakan bahwa ia mencintai Rachel karena ia berbeda dari wanita lainnya. Ia mencintai Nick bukan karena harta, tetapi karena dirinya. Nick tidak mau Rachel mencintainya karena tahu background keluarganya. Sampailah kepada scene di mana Nick mengajak Rachel untuk membuat pangsit bersama keluarganya. Di sana Rachel memuji cincin yang dipakai oleh ibu Nick karena begitu indah. Kemudian ibu Nick menjelaskan bahwa cincin itu berasal dari suaminya saat melamarnya. Tetapi di momen keluarga itu, ibu Nick justru menyindir Rachel dengan mengatakan bahwa orang Amerika tidak tahu cara menghargai keluarga. Mereka lebih memilih untuk mengejar impian pribadinya. Saat itu, Rachel sudah hampir menangis. Lalu datanglah nenek Nick. Ia mengatakan bahwa Rachel memiliki wajah yang begitu indah dan mukanya memiliki aura keberuntungan. Terlihat bahwa nenek Nick begitu menyukai Rachel. Setelah acara itu, ibu Nick bertemu dengan Rachel berdua saja. Di sana, ibu Nick menceritakan bahwa cincin yang ia dapat adalah cincin yang dibuat sendiri oleh suaminya. Karena nenek Nick tidak setuju dengan ibu Nick menikahi ayah Nick yang sekarang. Ia juga mengatakan bahwa background keluarganya juga bukan berasal dari keluarga bangsawan. Ia menyampaikan bahwa butuh pengorbanan dan waktu sampai akhirnya nenek dari Nick menyetujui hubungannya dengan ayah Nick. Tetapi saat itu ibu dari Nick mengatakan kepada Rachel bahwa Rachel takkan mampu untuk melewati berbagai hal dan pengorbanan tersebut. Rachel kemudian bertemu dengan Paige dan menceritakan semuanya. Paige mengatakan bahwa hal itu sangatlah sadis. Rachel mengatakan bahwa ia malu untuk datang ke pernikahan Colin dan meminta Paige untuk mengatakan ke Nick bahwa ia tidak bisa ikut karena keracunan makanan. Namun Paige menyemangati Rachel dan mengatakan bahwa ia tidak boleh jadi orang penakut. Bahkan Eleanor atau ibu Nick harus menghormatinya karena menurutnya Rachel adalah wanita yang sangat cerdas. Apalagi ia juga seorang profesor di universitas di Amerika. Lalu Paige langsung menandai Rachel untuk ke pesta pernikahan. Ia bersama Oliver membantu Rachel untuk memilih gaun terbaik untuk dirinya. Sampai akhirnya Rachel mendapatkan gaun terbaiknya yang membuatnya terlihat begitu elegan, sampai-sampai menjadi sorotan dari semua kameramen. Scene kemudian berpindah saat Astrid bersama Michael di dalam mobil. Disitulah Astrid menembak Michael dengan mengatakan bahwa ia sudah tahu bahwa dirinya selingkuh. Di sanalah Michael mengatakan unek-uneknya kepada Astrid. Ia mengatakan bahwa Astrid selama ini hanya memerhatikan keluarganya, tapi tidak untuk dirinya. Michael mengatakan bahwa ia lelah dengan semuanya, dan ia pun keluar dari mobil. Sampailah kepada momen pernikahan Colin. Rachel mendatangi para tamu, termasuk ibu dari Nick. Lagi-lagi, ibu Nick mengatakan bahwa tidak ada tempat untuk Rachel, karena barisan mereka penuh. Tetapi kali ini, Rachel berbeda dari yang sebelumnya. Ia menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berani dan perlu dihormati. Dalam pernikahan tersebut, Rachel menemui Princess Intan dan mengatakan bahwa ia mengikuti artikel ilmiah yang dibuatnya. Mendengar hal itu, Princess Intan terkesima dan ingin mengenal Rachel lebih jauh. Nick dan Colin kaget mengetahui bahwa Rachel duduk di barisan paling depan. Bahkan, Colin menyebut Rachel sebagai seorang fighter atau
pejuang. Di saat Colin bertemu dengan pengantinnya sambil diiringi sebuah lagu romantis, di saat itulah Nick bertatapan mata dengan Rachel dari kejauhan. Saat itu, Nick mengatakan kata I love you kepada Rachel di mulutnya. Seketika Rachel menitikan air mata dan membalas I love you. Saat itu, ibu dari Nick melihat kejadian tersebut. Kemudian scene berpindah saat ibu Nick dan neneknya meminta Nick dan Rachel bertemu di sebuah taman. Secara mengejutkan, nenek Nick mengatakan bahwa ia takkan membiarkan Nick rusak karena ambisi dari Rachel. Ibunya sendiri melanjutkan bahwa Rachel telah berbohong tentang background keluarganya. Ternyata ibu Nick menyewa detektif untuk mengetahui asal-usul keluarga Rachel. Ibu Nick mengatakan bahwa ibu dari Rachel selingkuh dan Rachel adalah bukan anak dari ayah aslinya. Ibu Nick mengatakan bahwa skandal ini jika diketahui oleh masyarakat dapat merusak martabat keluarganya. Lalu Rachel kabur sambil menangis dan mengatakan bahwa ia tidak ingin berada di keluarga Nick lagi. Kemudian Rachel kembali bertemu dengan teman baiknya, Paige, untuk menenangkan dirinya. Keluarga Paige berusaha menghibur Rachel atas kejadian yang menimpanya. Sampai-sampai ibu dari Rachel datang untuk menemui Rachel. Kemudian mereka berpelukan. Saat itulah Rachel bertanya kepada ibunya mengenai ayahnya. Ibu Rachel mengatakan bahwa suaminya atau ayah asli daripada Rachel bukanlah orang yang baik dan melakukan KDRT. Tapi salah satu teman sekolah ibu Rachel membantunya dan mereka jatuh cinta. Dan saat itulah ibu Rachel hamil, yaitu hamil atas Rachel. Ibu Rachel takut suaminya tahu dan membunuh mereka sehingga ia kabur ke Amerika tanpa sepengetahuan suaminya. Ibu Rachel mengatakan ia tidak menyesal atas masa lalunya. Karena dari masa lalunya ia mendapatkan keberuntungan, yaitu Rachel sendiri. Ibu Rachel juga mengatakan bahwa Nicklah yang membawa ibunya ke Singapura untuk bertemu Rachel. Ibunya meminta Rachel agar sebelum ia pergi kembali ke Amerika dapat bertemu dengan Nick satu kali lagi. Kemudian Rachel datang menemui Nick. Di sana Nick meminta maaf atas semuanya. Nick langsung memberikan sebuah cincin dan mengajak Rachel untuk menikah. Nick ingin memulai semua hal baru bersama Rachel di New York. Ia rela meninggalkan keluarganya dan ibunya untuk Rachel. Lalu scene berpindah saat ibu Nick datang menemui Rachel. Ternyata pertemuan itu dirancang oleh Rachel sendiri. Mereka bermain mahjong dengan tatapan penuh ketegangan. Di pertemuan itu, Rachel secara langsung bertanya kepada ibu Nick, mengapa ia tidak menyukai dirinya. Ibu Nick langsung mengatakan bahwa Rachel bukanlah kaumnya, terlebih kaum bangsawan. Rachel juga menceritakan bahwa Nick melamarnya kemarin. Seketika itu juga raut muka ibu Nick berubah. Terlihat saat Rachel mengatakan bahwa Nick akan keluar dari keluarga dan menghindar dari ibunya selamanya. Tetapi ia mengatakan bahwa dirinya menolak lamaran tersebut. Rachel menyebut bahwa jika Nick memilihnya, ia akan kehilangan keluarganya. Rachel juga mengatakan bahwa ia benar-benar mencintai Nick. Dan karena cintanya, ia tak ingin Nick kehilangan atau membenci ibunya. Lalu Rachel meninggalkan tempat tersebut bersama ibunya. Kemudian scene berpindah kepada momen di mana Astrid mengatakan kepada Michael bahwa selama ini pernikahannya gagal bukan karena harta yang membuat Michael minder, tetapi karena Michael sendirilah yang merupakan seorang pengecut yang tidak mau berusaha mempertahankan hubungan mereka. Lalu Rachel berpamitan dengan Payne, di mana saat itu Paige berkata bahwa ia sangat bangga dengan Rachel karena dia memiliki integritas sebagai seorang wanita. Lalu scene berpindah saat Rachel sampai di pesawat dan tiba-tiba Nick pun datang dan memanggil namanya. Nick mengatakan bahwa ia akan terbang ke New York bersamanya. Tentunya Rachel kaget dan menolaknya. Lalu Nick berlutut dan membuka sebuah kotak cincin yang ternyata adalah cincin dari ibu Nick.
artinya bahwa ibu Nick telah menyetujui hubungan Nick dengan Rachel. Seketika itu juga, Rachel menangis karena terharu bahagia. Lalu Nick pun membawa Rachel untuk tetap tinggal di Singapura 1 malam lagi, dan membawa dia ke sebuah pesta. Ia pun melihat ibu Nick dari kejauhan dengan memberikan sebuah senyuman satu sama lain. Cerita pun berakhir bahagia. Cerita ini adalah salah satu film romantik terbaik yang pernah ada. Walaupun kisahnya seperti sebuah dongeng, tetapi film ini mengajarkan bahwa saat kita mencintai seseorang, kita tidak akan memandang masa lalu atau background dari pasangan kita. Semoga setelah menonton film ini, kalian semua bisa mendapatkan pasangan yang benar-benar mencintai kalian apa adanya ya guys. Oke, sekian untuk alur cerita film Crazy Rich Asian kali ini. Terima kasih.